menggunakan pendekatan tafsir Al-Bahrul Muhit, tafsir. Kalau di sini Bapak Ibu yang materinya tafsir lughawi, nah itu masuk ke tafsir lughawi ya, diantaranya tafsir Al-Bahrul Muhit. Dimana kalau tafsir Al-Bahrul Muhit itu sampai sekarang belum ada terjemahnya dan kata-katanya luar biasa sangat sulit karena masih tafsir-tafsir abad-abad dulu seperti itu, sehingga ketika meneliti pun juga ketika menerjemahkan aja juga harus mikir lagi berkali-kali untuk menganalisis seperti itu. Jadi itu intinya ya seperti itulah kalau menulis jurnal itu. Jadi ada kesulitannya di situ. Jadi memang yang diterima itu penelitian yang pernah diteliti oleh siapapun. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ tadi saya contohkan misalnya meneliti tentang qiraat, kemudian di dalam tafsir apa? Di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit tentang apa? Tentang ayat-ayat akidah ya. Kalau di situ saya mencari tentang ayat-ayat teologi. Nah, seperti itu. Sehingga di situ saya kumpulkan berbagai macam ayat-ayat tentang teologi atau akidah. Kemudian selanjutnya adalah dilihat di tafsir Al-Bahrul Muhit, dan dilihat tafsir Bahrul Muhit itu kira-kira mana saja yang ada qiraatnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman besok ada yang mau meneliti tentang qiraat, nah silakan, insya Allah nanti bisa saya bantu, karena itu lumayan rumit, tapi juga itu justru banyak peluangnya seperti itu, karena memang jangankan di Indonesia, di luar negeri aja, di Timur Tengah itu juga belum banyak yang meneliti tentang qiraat misalnya seperti itu. Nah itu, jadi silahkan kalau misalnya Bapak Ibu memilih itu, ataupun yang lain misalnya memilih penelitian tentang macam-macam ya. Jadi ada berbagai macam, silahkan bisa meneliti tentang apa. Nah itu nanti bisa dipikirkan. Cuman intinya bahwa tadi yang saya katakan, urgensitas mata kuliah madzhab tafsir mau meneliti tentang apapun, karena kita di jurusan tafsir itu akan selalu masuk ke tafsir yang akan kita teliti. Seperti yang kemarin kita belajar, misalnya sudah belajar tafsir yang coraknya lughawi, misalnya seperti tadi ada tafsir Al-Bahrul Muhit, atau misalnya kemarin sudah kita pelajari tafsir yang coraknya fikhi, misalnya seperti tafsir Ahkamul Quran karya Al-Jassos, ataupun misalnya seperti tafsir Al-Munir yang paling kontemporer itu ya, karena beliau juga barusan wafat, Wahbah Az-Zuhaili barusan wafat, beliau orang Mesir ya. Jadi itu diantaranya tafsir fikhi. Itu kalau misalnya mau meneliti tentang ayat-ayat ahkam, nah itu cocok kalau misalnya menggunakan pendekatan tafsir fikhi. Jadi disesuaikan memang penafsirannya ini agak-agak disesuaikan. Kalau saya itu menafsirkan qiraat itu memang karena memang qiraat itu di samping kita meneliti berbagai macam perbedaan bacaannya, selanjutnya adalah kita juga meneliti jadi selain perbedaan bacaannya, kemudian juga meneliti penafsiran dari bacaan-bacaan tersebut seperti itu. Nah itu baru ditemukan di tafsir-tafsir tertentu, dan kemudian saya ketemunya itu diantaranya di tafsir Al-Bahrul Muhit. Ada yang pernah meneliti itu di tafsir Az-Zamakhsyari ataupun tafsir Al-Kasyaf. Zamakhsyari Al-Kasyaf itu apa itu? Coraknya kan ada dua ya, ada yang coraknya lughawi, juga ada yang coraknya ke masuk juga sebenarnya ke falsafi. Beliau karena memang juga ahli filsafat juga seperti itu. Nah itu jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya tetap nanti di bab 3, kalau misalnya skripsi ataupun nanti jadi jurnal juga sama aja sebenarnya. Kalau jurnal itu sama dengan skripsi yang diringkas seperti itu. Itu nanti tetap ketika memilih tafsir apa, maka tetap harus diteliti. Makanya itu mungkin Bapak Ibu bisa dilihat ya di jurnal yang saya tulis. Kalau misalnya memilih jurnal juga seperti itu, harus dijelaskan bagaimana kemudian tafsir. Kalau saya tulis itu kan berarti tafsir Al-Bahrul Muhit itu bagaimana, pengarangnya siapa, biografinya pengarangnya bagaimana, kemudian kemudian juga kalau tafsir Bahrul Muhit itu lebih kemana coraknya, kemudian juga lebih kemana ininya ya, sumbernya apa, kemudian nah itu, jadi itu semua harus dijelaskan.
Nah, itu tentunya ya ini sesuai dengan mata kuliah madzhab tafsir. Jadi intinya selama-lamanya sampai Bapak Ibu misalnya mau lanjut S2 ataupun S3 di jurusan tafsir, mau tidak mau ya ketemu aja ya namanya seperti madzhab tafsir ini, seperti itu. Intinya karena memang kita membahas atau membedah dari kitab-kitab tafsir yang ada, seperti itu, sesuai dengan madhab tafsir yang ada. Nah, seperti itu. Jadi di sini maka saya katakan urgensitas dari mata kuliah madzhab tafsir ini sangat urgent sampai kapanpun ketika Bapak Ibu meneliti tentang tafsir, maka tidak bisa kemudian dipisahkan dan tidak bisa kemudian tidak meneliti bagaimana. Itu mirip seperti anatomi ya, kalau di ilmu kesehatan ya kan otomatis meneliti anatomi dari tafsir itu. Nah, seperti itu anatominya kalau di tafsir. Kalau di ilmu tafsir masuknya di mata kuliah madzhab tafsir. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu intinya urgensitas dari mata kuliah madzhab tafsir ini, Bapak Ibu. Jadi memang sangat-sangat perlu, makanya tolong benar-benar jangan sampai tidak paham seperti itu. Jika ada mata kuliah madzhab tafsir misalnya, saya kok belum paham dengan misalnya madzhab yang ini, ataupun saya belum paham, nah itu kalau bisa didiskusikan aja kalau memang belum paham, karena memang untuk selanjutnya sampai ke depan nanti akan dipakai terus. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini ada ditanyakan? Tidak ada? Oke. Aku tuh Ustazah. Itu presentasi yang kelompok saya tafsir falsafi itu gimana Ustazah? Oke. Sudah saya koreksi belum ya? Sudah ya? Kan kemarin ininya tinggal baca kitabnya sama ngoreksi di makalahnya Ustazah. Belum dikoreksi nggak berarti ya? Tunggu kalau soalnya kemarin kan keburu yang ini dua pemakalan. Ini saya mungkin bisa dibantu di share screen dulu makalahnya. Share screen yang makalah Ustazah. Iya, makalah dulu, nanti baru selanjutnya bisa dilanjutkan untuk dibuka kitabnya di tafsir falsafi. Oke, monggo bisa di share screen dulu. Iya, Ustazah. Ampun Ustazah. Oke, kita bahas ya singkat saja tafsir falsafi. Ini tafsir falsafi itu, waduh, kalau Bu Maulida mau neliti sampai skripsi, lumayan. Karena ini masih jarang yang neliti. Kemarin itu ada yang saya uji proposal itu anak yang mau ngerjakan skripsi itu, dia mau ngambil tafsir falsafi, tafsirnya siapa ya, saya lupa tafsirnya siapa itu, agak berat. Nah, seperti itu. Oh, Ibnu Arabi. Jadi ada yang kemarin itu anak yang mau, ini masih proses mengerjakan skripsi itu, rencana mau ambil tafsir Ibnu Arabi kemudian dikomparasikan dengan tafsir apa seperti itu ya, saya lupa. Ya, cuman intinya ini masih jarang juga ini. Tafsir falsafi ini lumayan, apalagi tafsirnya seperti Ibnu Arabi itu, karena memang kita bahasa Arabnya jadi bagi kita sudah asing ya. Apalagi itu isinya analisanya juga lumayan rumit. Nah, jadi ini nah ini lanjut ke bawah. Bab 1 enter ya Bu, pendahuluan agak ke bawah. Ini tulisannya bukan pakai tensi Roman. Ini kan saya bukanya pakai iPad ya Ustaz. Oh, ya. Iya, jadi ngikutin
pakai Nah itu tentroman. kalau bisa lebih baik di PDF kan saja, biar nggak berubah-berubah. Tidak apa-apa. Intinya kalau nulis berarti, nah pakai. Oh, ini sudah lanjut ke bawah lagi. Oh iya. Oh, filsafat itu berat ya Bapak Ibu ya. Berat, tapi ini jarang masih diteliti. Lanjut ke bawah. Itu sudah bagus referensinya. Oh, sudah bagus saya lihat kayaknya. Oh, kayaknya sudah siap mau nulis skripsi atau jurnal, kayaknya sudah siap. Sepertinya sudah bagus Ngenggi, mirip-mirip seperti ini. Lanjut lagi. Oh, iya sudah lumayan bagus. Nah ini sebenarnya sekedap ini ada tadi corak dan karakteristik tafsir falsafi. Oh, corak rasional, pendekatan logika. Oke, lanjut ke bawah. Argumentasi filosofis. Ini dari jurnal ya berarti ambilnya ya? Iya, saya ngambilnya dari jurnalnya. Oh, dari iya. Prof. Amin Abdullah itu saya pernah diajari dulu Prof. Amin Abdullah ketika saya masih S3. Memang beliau ini, karena memang beliau itu filsafatnya luar biasa. Jadi saya pernah bertemu beliau langsung. Saya baru ini yang kemarin saya baru dapatnya jurnalnya beliau, tapi kemarin barusan dapat bukunya ada Ustaz. Oh nggih, buku apa? Metodologi ilmu tafsir. Oh, Prof. Amin Abdullah. Nggih. Ah, ini dia. Sebentar di contohnya agak ke atas. Apa ya? Contohnya apa? Ke atas tadi judulnya apa berarti atasnya? Pemikiran Al-Farabi dalam tafsir falsafi. Contohnya nah ini cuman ini dia. Ini jadi catatan ya, nanti bisa direvisi. Jadi ini saya dulu tuh karena pengalaman diajar oleh almarhum Prof. Rumrawi terkait dengan penulisan ayat seperti itu. Beliau sangat-sangat tidak mau ayat itu dipotong-potong seperti ini, apalagi di jurusan tafsir. Jadi kalau almarhum Prof. Rumrawi itu dulu bilang ini kenapa kok dipotong-potong ayatnya, jadi harus ditulis lengkap. Jadi Al-Qurannya lengkap, kemudian terjemahnya juga harus lengkap. Walaupun toh yang memang kita bahas hanya potongan itu saja, badi'us samawati wal ardi, tapi tetap harus ditulis lengkap ayatnya. Apalagi nanti kalau nulis di skripsi atau jurnal, nah seperti itu nggak bisa. Kemudian kalau sepotong-sepotong lah kurang bagus lah seperti itu. Jadi tetap harus ditulis secara lengkap ayatnya, walaupun toh nanti selanjutnya dikasih pembahasan yang lebih ditekankan pada pembahasan badi'us samawati wal ard, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Masih jarang ya. Kalau di Al-Farabi ini masih jarang dipakai. Al-Farabi, Ibnu Sina itu masih jarang dipakai, masih jarang diteliti, maksud saya seperti itu. Ya karena memang beliau itu bukan dikenal, beliau memang tokoh filsafat tapi bukan dikenal sebagai mufasir. Nah, mufasir yang caranya falsafi. Nah, seperti itu. Jadi memang itu betul tokoh-tokoh filsafat, tapi masih di dunia tafsir itu masih belum dikenal sebagai mufasir, sehingga kita juga belum banyak. Nah ini kan memang apalagi Ibnu Sina itu yang terkenal Al-Qanun Fittib tentang kedokteran. Nah seperti itu. Jadi memang beliau adalah tokoh filsafat, tokoh kedokteran. Nah tapi ini juga tafsir surah Al-Ikhlas ya, nanti bisa dilengkapi lagi ayatnya. Lanjut lagi ke bawah. Nah ini bagus, lengkap. Yang tadi dipotong-potong. Nah ini dia. Cuman penulisan ayatnya ini karena memang ini kalau di sini kan karena berubah tulisannya. Pakai tradisional Arabik. Tradisional Arabik, fontnya 17, 18, spasinya single.
Untuk terjemahnya juga sama, spasinya single. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ke bawah. Ini berapa halaman nih, Bu? Bu Siti Maulida. 55 halaman Ustaz. Ya skripsi. Terus lanjut aja Bu Maulida, skripsi. Tinggal nambahin 10 halaman skripsi, aman. Lanjut. Ini Ar-Razi Al-Hadid ya. Lanjut ke bawah lagi. Yang sudah bagus sebenarnya soalnya tulisannya. Ya, saya lihat ya udah bagus lagi. Footnote-nya. Sampai 55 halaman. Wow. Koreksi skripsi. Oke, lanjut. Ini saya kan sambil belajar baca jurnalnya itu Ustazah, karena nggak bisa baca ini. Jadi ini berarti besok jenengan nulis tafsir falsafi. Oke, lanjut, sudah bagus nih Bu Maulida, lanjut aja langsung ke bawah yang mana Ustazah? Ini pakai. Lanjut ke bawah intinya tafsir falsafi. Ini Ustazah, metode penafsirannya pakai yang pertama metode takwil. Jadi metode penafsiran falsafi itu pakai takwil, kemudian analisis rasionalogis, simbolik, esoterik itu. Kemudian ini langkah-langkah penafsirannya pakai ayat kopi, analisis bahasa makna, integrasi konsep filsafat dalam teks Al-Quran. Nah ini contoh penafsiran ayatnya. Ini kalau ayat tentang akal di Al-Baqarah 164, ya. Jadi apa itu tadi Bu? Tafsirnya Al-Baqarah tafsir apa? Ambil di tafsir apa itu Al-Baqarah di tafsir? Ada 164. Tafsirnya pakai tafsir apa? Ini yang bentar aja. Ini soalnya ambil jurnal. Iya, saya ngambilnya di jurnal. Di jurnalnya Ustaz. Mungkin kalau sekarang bisa ambil jurnal, tapi besok kalau ngerjakan skripsi harus ambil dari tafsirnya langsung. Jadi kalau misalnya ambil ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat kemudian nanti misalnya memilih tafsir sufi, ya harus ambil langsung dari tafsir sufi, tafsir falsafi harus langsung ambil dari tafsir falsafi. Jurnalnya Abdul Hakim sama Ahmad. Oke, sementara enggak apa-apa ini. Tapi untuk ke depan harus ambil di kitab tafsirnya langsung. Waduh, ini masih lama ini. Masih halaman 40 saja. Ini contoh-contoh penafsirannya. Kemudian kelebihan kekurangannya, ini jadi kelebihannya. Oke, ini kelebihannya memang lebih mengedepankan intelektualitas. Iya. Islam harmonisasikan wahyu dan akal. Menambah sana, kekurangannya itu lebih subjektif dan didominasi sama filsafat, jadi lebih pada mufasirnya, tergantung mufasir. Itu dia, sulit dipahami masyarakat umum. Secara masyarakat umum memang betul. Iya, sulit. Makanya ini nggak banyak yang bisa meneliti tafsir falsafi, karena memang lumayan. Memang lebih banyak yang pakai Fakhruddin Ar-Razi. Iya. Ar-Razi itu kan ada dua caranya, Mafatihul Ghaib itu bisa masuk ke filsafi, bisa masuk ke ilmi juga bisa masuk di tafsir ilmi. Karena lebih pada sains. Saya mengenai ilmu antropologi. Jadi antropologi dan kebumian. Saya dulu pernah bimbing mahasiswa itu skripsinya tentang bahasnya itu lebih ke saintis.
Terus kemudian akhirnya saintis ya otomatis itu tadi bisa ini pakai tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi tadi seperti itu, karena memang juga masuk ke saintis. Tapi ya lumayan, bahasanya juga lumayan, ya lumayan bisa diteliti lagi kata semuanya. Ya, maksudnya bahasanya juga harus dipahami dengan betul. Jadi walaupun tidak bisa kemudian langsung diterjemahkan terus paham, memang tetap harus ditelaah lagi lebih dalam seperti itu. Oke, ini sudah, lanjut lagi. Oh, sudah ya daftar pustaka. Oh, skripsi. Nah, ini ya, Maulida ini bikin skripsi nih, begini banyaknya. Pergi sampun, waduh. Ini saya capek scroll. Ini Bu Maulida terakhir ininya, tadi contohnya. Pakai tafsir apa? Ini sulah mahrib guys. Sesingkat mungkin. Contohnya kalau di kitab tafsir bisa dibuka. Contoh penafsiran ayat dalam tafsir falsafi. Dari penafsiran tentang jiwa manusia, Quran surat Al-Hijr ayat 29. Halo, langsung kita punya mauan yang dibuka kitabnya contohnya. Ini. Wal akhiru wal taqinu wal matinu wa huwa bikulli syai'in. Terus intinya di tafsir itu kalau dikatakan lebih ke falsafi yang mana berarti ya? Ini Ustaz, konsep filsafat wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batin. Dhahir dan dhahiru wal batin. Cara filsafatnya kan dohir secara dohir dan secara batin. Dohir itu secara jiwa, batin secara fisik dan mental. Itu penafsirannya Ar-Razi ya? Iya, ini dari Mafatihul Ar-Razi, dari kitab ini. Kalau di dalam saya ada di contoh penafsiran yang Ar-Razi itu tadi. Maksudnya kalau lebih ke filsafat ya, lebih ke falsafi itu bagaimana intinya penafsirannya? Kalau yang tadi dohir batin, kalau secara filosofis berarti kan? Secara filosofisnya secara secara filosofisnya ya. Karena sudah mulai hilang kemarin sudah. Pembahasannya kebanyakan kan kemarin kalau pas lagi bahasanya hakikat ruh ini menurut pejabat ini, tapi dari saya yang pakainya yang Ibnu Sina Ustazah. Jadi menurut Ibnu Sina itu jiwa itu manusia itu punya jiwa itu ada kemampuan intelektualnya itu. Jadi bisa direalistiskan secara metafisik. Jadi setiap manusia ada kemampuan spiritualnya.
sesuai dengan ayat-ayat dalam itu tadi, ayat surat Al-Hijr itu tadi. Ini kalau jadi pembahasannya ini nggak sesuai sama kitabnya itu tadi, Ustaz. Karena saya ngambilnya pakai apa kitabnya Ibnu Sina tapi yang terjemahan. Di sini Jadi kita ada punya relasi. enggak. Maksudnya besok kalau jenengan beneran neliti falsafi itu, karena tadi Ibnu Sina itu belum diakui. Kalau di dunia tafsir belum diakui. Jadi nanti kalau memang ambil tadi tafsir falsafi, berarti ya tadi diantaranya yang masih diakui di tafsir itu tafsir Mafatihul Ghaib, terus tafsir Ibnu Arabi nggak dijelaskan ya di situ, Ibnu Arabi tadi. Ibnu Arabi saya nggak jelaskan saja, tidak menjelaskan ini contoh ayat yang gitu. ambil contoh ayat. Gini, apa maksudnya nanti ke depan kalau memang ambil tafsir falsafi itu biasanya dipakai tadi, jadi Mafatihul Ghaib ataupun Ibnu Arabi ataupun ini yang lebih agak mudah itu Al-Kasyaf sama Syari. Sama Syari itu bisa masuk ke tafsir falsafi, juga bisa masuk ke lughawi karena memang beliau juga ahli bahasa. Oke, ngoten mawon nggih Bu Maulidah, karena saya ini sudah maghrib, saya kira sudah bagus, nanti tinggal diperdalam lagi untuk ini aja nanti kalau memang tadi karena tadi tidak banyak tafsir Ibnu Sina itu belum diakui seperti itu, sehingga tadi kalau misalnya nanti masuk beneran neliti tentang tafsir falsafi ya tadi yang lebih mudah aja didapatkan ya referensinya dan diakui seperti itu. Jadi mungkin itu saja karena itu sudah maghrib. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti insya Allah. Oke, jadi insya Allah kita untuk Sabtu depan insya Allah pertemuan terakhir. Jadi karena memang 2 pemakalah saya mungkin sesingkat mungkin saya itu baru setelah selesai, berarti untuk selanjutnya tinggal UAS seperti itu. Nah nanti berarti UASnya bagaimana nanti insya Allah nanti akan kita kabari selanjutnya ya. Jadi yang penting intinya walaupun toh seandainya UAS atau tidak UAS ataupun UTS atau tidak UTS ya tetap Bapak Ibu tadi ya, karena memang saya katakan mata ini sangat urgent sampai kapanpun dipakai, jadi mohon dipahami saja sebaik-baik mungkin, karena nanti untuk selanjutnya walaupun toh ada UAS atau tidak UAS ya harus tetap dipakai seperti itu kalau kita meneliti. Ya mungkin itu kita akhiri dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum.